Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, diantaranya nikmat iman, serta nikmat untuk terus belajar dan berkontribusi dalam memakmurkan rumahnya, yaitu masjid. Salawat dan salam, marilah kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan senantiasa terus bersolawat kepadanya, serta menjalankan sunnah-sunnahnya, kelak kita akan diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait tentang Islamic leadership dengan fokus pada pemecahan masalah. Masalah yang terjadi di tengah-tengah kita, terutama khususnya pada pembahasan masjid. Masalah-masalah yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam pengelolaan masjid tentunya. Masjid sejatinya bukan hanya tempat untuk melaksanakan sholat berjamaah, tetapi juga menjadi pusat pembinaan umat, penguatan sosial, dan pengembangan peradaban Islam. Namun, realitas yang terjadi di tengah-tengah kita, ada begitu banyak masjid yang dikelola belum secara optimal atau maksimal. Salah satu masalah nyata yang sering muncul dalam pengelolaan masjid adalah lemahnya kepemimpinan dari takmirnya sendiri. Lemahnya kepemimpinan yang partisipatif. Dalam banyak kasus, kepemimpinan masjid masih bersifat terpusat pada segelintir orang saja. Sementara jamaah, pemuda-pemuda yang berada di sekitar masjid kurang dilibatkan dalam proses perencanaan ataupun pengambilan keputusan. Akibatnya, program-program masjid berjalan tidak berkelanjutan. Ketika ada suatu kegiatan, setelah itu tidak ada keberlanjutan dari kegiatan tersebut. Partisipasi jamaah terbilang cukup rendah, regenerasi kepengurusan itu tidak ada, dan masjid hanya ramai pada waktu tertentu saja, khususnya pada waktu sholat-sholat saja. Jamaah itu hadir hanya sebagai pengguna fasilitas, bukan sebagai bagian dari komunitas yang merasa memiliki masjid dan bertanggung jawab terhadap masjid. Masalah ini bukan semata-mata karena kurangnya dana atau fasilitas, bukan. Tetapi lebih pada pola kepemimpinan masjid yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam. Dalam Islam sendiri, kepemimpinan bukan sekedar posisi struktural, melainkan amanah besar yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan masjid tidak hanya melekat pada ketua takmir saja ataupun kepada imamnya saja, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif yang harus dijalankan dengan kesadaran amanah. Ada 3 prinsip utama Islamic leadership yang relevan untuk menganalisis persoalan ini. Prinsip pertama yakni prinsip amanah. Kepemimpinan masjid adalah titipan umat. Ketika amanah ini dijalankan secara individual dan tertutup, maka ruh pelayanan dan pengabdian akan melemah. Yang kedua adalah prinsip musyawarah. Islam menekankan pentingnya musyawarah, pentingnya pengambilan keputusan secara kolektif. Musyawarah bukan hanya formalitas, tetapi ruang untuk menyerap aspirasi jamaah dan membangun rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap masjid. Ketiga, prinsip uswah atau keteladanan. Pemimpin masjid harus menjadi contoh, terutama dalam kehadiran, kedisiplinan, pelayanan, dan akhlak.
Keteladanan inilah yang akan melahirkan kepercayaan jamaah dan menghidupkan masjid secara alami. Bagaimana mungkin kalau kita menjadi pemimpin di masjid ataupun takmir ataupun imam, tapi kita jarang hadir ke masjid, akhlak kita kurang baik, kedisiplinan kita kurang, apalagi pelayanan kita terhadap jamaah sangat kurang. Maka apakah jamaah akan terus datang ke masjid yang kita pimpin? Apakah jamaah itu akan senang dan secara sukarela untuk hadir ke masjid? Atau mungkin jamaah malah nyari masjid yang lain, yang takmirnya baik, yang takmirnya sering datang sholat 5 waktu ke masjid, yang takmirnya akhlaknya baik. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi lemahnya kepemimpinan partisipatif di dalam masjid adalah sebagai berikut. Pertama, membangun kepemimpinan kolektif. Pengelolaan masjid perlu dilakukan secara tim, bukan secara individu, dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga tidak bertumpu pada satu orang saja. Kedua, menghidupkan musyawarah. Musyawarah rutin perlu dilakukan dengan melibatkan unsur jamaah dan pemuda masjid di sekitaran masjid, agar keputusan yang diambil benar-benar mewakili kebutuhan umat, bukan hanya mewakili kepentingan pribadi. Contoh ketika kita mengadakan program Ramadan, ya mari kita ajak pemuda-pemuda di sekitar masjid, jamaah-jamaah masjid untuk merancang program-program Ramadan apa saja yang sekiranya menarik dan juga bisa menghadirkan partisipasi jamaah, agar jamaah itu senang datang ke masjid, yang kemudian menumbuhkan budaya transparansi dan keterbukaan, baik dalam program maupun kegiatan masjid, sehingga kepercayaan jamaah dapat terbangun dengan kuat. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, masjid tidak hanya akan hidup secara aktivitas, tetapi juga kuat secara manajerial dan keberlanjutan secara kepemimpinan. Sebagai mahasiswa program studi manajemen dakwah dan calon imam insyaallah, serta manajer masjid, saya menyadari bahwa kepemimpinan masjid menuntut lebih dari sekedar kemampuan berbicara ataupun memimpin ibadah. Kepemimpinan masjid membutuhkan kesadaran amanah, kemampuan mengelola jamaah, serta kesiapan untuk melayani umat dengan keikhlasan. Refleksi ini menjadi pengingat bagi saya bahwa menjadi pemimpin masjid berarti siap mendengar dan siap bermusyawarah, apalagi siap untuk bertanggung jawab, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja sedikit sharing dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.